proses diskusi, penentuan tema, dan daftar pertanyaan. Kami memilih tema tentang pengaruh berpakaian ala barat di kalangan mahasiswa. Kemudian langsung berdiskusi dan membuat daftar pertanyaan. Wawancara, Claudia Presenta dan narasumber, Dima Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Presenta dari kelompok 8. Di sini saya akan mewawancarai Dima Nafila juga yang berpengaruh tentang pengaruh pakaian ala barat pada mahasiswa. Assalamualaikum Nafila. Waalaikumsalam. Apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Baiklah, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, faktor apa saja pemicu budaya asing masuk ke Indonesia? Faktornya lebih ke internet sama pergaulan. Lalu, apakah mode atau tren berpakaian barat ini berdampak menyimpang bagi mahasiswa? Dampak menyimpang sekali karena itu berpengaruh kepada etika sama terlalu bebas. Dampak positif atau dampak negatif apabila mahasiswa ini menerapkan berpakaian ala barat? Lebih ke dampak negatifnya. Jika Anda menerapkan berpakaian ala barat, apa penilaian tetangga Anda yang ada di sekeliling Anda? Dibilang lebih tidak sopan. Apakah berpakaian ala barat ini dapat mempengaruhi kedudukan status dan peranan Anda di dalam kampus? Berpengaruh ya, karena itu tidak sopan dan terbuka. Apakah dengan mengubah gaya berpakaian ala barat, Anda dapat mengubah pola hidup juga, seperti contohnya pola pikir, perilaku, dan juga nama agama? Berubah ya, apalagi pada agama, perilaku sama pikir. Apakah Anda cenderung terpengaruh atau menolak budaya asing menyebar luas di kalangan teman-teman kampus? Sangat menolak sekali. Kenapa? Boleh tahu? Karena itu menyimpang ke terlalu dalam bebas. Lebih penting mana moralitas daripada penampilan dan gaya barat? Lebih penting moralitas sebenarnya. Lalu, apakah seragam yang diberikan kampus termasuk di dalam mode atau style pakaian barat? Tidak, karena pakaian kampus lebih tertutup. Sopan ya tentunya. Lalu yang terakhir, apakah keluarga Anda menyetujui jika Anda mengikuti budaya berpakaian ala barat? Sangat tidak setuju. Alasannya kalau boleh tahu? Karena itu tidak sopan, terlalu bebas, dan juga untuk agama sangat tidak mengizinkan. Baik, terima kasih Dima atas wawancaranya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pewawancara 2. Josio Orli dan narasumber, Indah Triana. Saya Indah, saya akan melakukan sedikit wawancara. Faktor apa saja pemicu budaya asing masuk ke Indonesia? Melalui sosmed, terus media, TV, dan lain. Apakah mode atau tren berpakaian barat berdampak menyimpang bagi mahasiswa? Tidak, selagi pakaiannya masih sopan. Dampak positif atau dampak negatif apabila mahasiswa menerapkannya? Ada yang positif, ada juga yang negatif, tergantung bagaimana mahasiswa menerapkannya. Jika Anda menerapkan berpakaian ala barat, apa penilaian tetangga atau orang di sekeliling Anda? Masih banyak yang berpikiran negatif karena tidak sesuai dengan berpakaian di Indonesia. Apakah berpakaian ala barat dapat mempengaruhi kedudukan status Anda di dalam kampus? Bisa jadi, karena kadang ada orang yang menilai kita dari penampilan. Apakah dengan mengubah gaya berpakaian ala barat Anda dapat mengubah pola hidup juga, contohnya pola berpikir, perilaku, atau norma agama lainnya? Tidak. Apakah Anda cenderung berpengaruh atau menolak budaya asing menyebar luas di Indonesia atau malah mendukung? Saya mendukung karena kita tidak ketinggalan zaman. Lebih penting mana moralitas daripada penampilan dan gaya barat? Moralitas. Apakah seragam yang diberikan kampus termasuk ke dalam mode atau style berpakaian barat? Tidak, masih menggunakan style Indonesia karena berpakaian sopan, panjang, seperti gamis, atau seperti pakaian rok. Apakah Anda termasuk orang yang menerapkan budaya barat? Pewawancara 3. Monica Alfadila
dan narasumber 3, Iva Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Monika Fadila dan teman yang saya wawancarai itu Diva Vanessa. Baiklah, saya akan bertanya mewawancarai Diva Vanessa tentang pengaruh pakaian ala barat pada mahasiswa. Yang pertama, faktor apa saja budaya asing masuk ke Indonesia? Faktor ekonomi. Yang kedua, apakah mode atau tren berpakaian barat berdampak menyimpang bagi mahasiswa, Kak? Tentu saja. Yang ketiga, dampak positif atau negatif apabila mahasiswa menerapkan berpakaian ala barat? Dampak positifnya kita bisa berkembang, dan tentu saja banyak dan dampak negatifnya untuk mahasiswa seperti kita. Selanjutnya, jika Anda menerapkan berpakaian ala barat, apa penilaian tentang Anda? Sangat digosipin. Yang kelima, apakah berpakaian ala barat dapat mempengaruhi kedudukan status peranan Anda dalam kampus? Tentu saja. Yang keenam, apakah dengan mengubah gaya berpakaian ala barat, Anda dapat mengubah pola hidup, juga contoh pola pikir? Tentu saja. Yang ketujuh, apakah Anda cenderung berpengaruh atau menolak budaya asing menyebar luas di kalangan teman atau kampus? Tentu saja. Yang kedelapan, lebih penting mana moralitas daripada penampilan dan gaya barat? Tentu saja moral. Wawancara Ihsan Pratama dan narasumber 4, Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Pratama. Di sini saya akan mewawancara seorang mahasiswa yang bernama apa namanya? Okta Rifnandi. Di sini saya ingin bertanya, Bang, apa saja faktor pemicu pakaian asing ala barat itu masuk ke Indonesia? Faktor pemicu yang pertama, kekurangan perhatian dari keluarga, yang kedua dari lingkungan. Ya itu aja. Itu apakah mode atau tren pakaian barat berdampak menyimpang bagi mahasiswa? Pakaian yang ketat, yang itulah, Apakah berdampak menyimpang atau tidak? sangat menyimpang karena bisa mempengaruhi perilaku tindakan kriminal. Dampak positif bagi mahasiswa apa itu? Pakaian itu dampak positifnya apa? Dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya ada sih, dampak negatifnya banyak. Yang bisa dijelaskan dampak negatifnya itu apa saja? Memicu kekerasan dari laki-laki, pemerkosaan, tidak menghargai kaum orang lain, tidak memiliki budaya. Jika Anda menerapkan pakaian ala barat, apa penilaian tetangga atau orang di sekeliling Anda? Orang sekeliling saya akan berbenjing Kenapa seperti itu? Apakah karena di tempat saya adatnya sangat masih oke lah. Apakah berpakaian ala barat dapat mempengaruhi kedudukan status dan peran Anda dalam kampus? Tidak, karena pengaruhnya tidak ada. Ya, itu aja. Dan dengan mengubah gaya berpakaian ala barat Anda, dapatkah mengubah pola hidup? Tidak, karena pola hidup tergantung dari kita masing-masing. Ya. Tidak ada gunanya pakaian sama pola hidup, itu sangat beda. Ya. Apakah Anda cenderung terpengaruh atau menolak budaya asing yang menyebar luas di kalangan teman di kampus? Tidak sih, kalau saya siapa dulu saja. Iya. Lebih penting mana moralitas daripada penampilan dan gaya barat? Moralitas Kenapa itu? Lebih penting itu. karena moral lebih penting daripada penampilan. Berarti penampilan nggak penting berarti? Penting sih, tapi kan ada batas dan Iya. tempat. Apakah seragam yang diberikan kampus termasuk dalam mode atau style berpakaian ala barat? Tidak, karena mode seragam kampus yang diberikan dalam mode Indonesia. Baiklah, sekian wawancara saya. Pewawancara Windy Novita, narasumber 5 Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Novita Sari dengan NIM 11-010-1048 dari Prodi D3 Rekamede. Saya akan mewawancarai Kak Rini dalam rangka tugas bahasa Indonesia. Faktor apa saja pemicu budaya asing masuk ke Indonesia? Kurangnya penjagaan di wilayah Indonesia.
Apakah mode atau tren berpakaian barat berdampak menyimpang bagi mahasiswa? Ya, betul. Karena mahasiswa lebih banyak yang menggunakan berpakaian yang kurang tepat yang daripada adik-adik kita sebelumnya. Dampak positif atau dampak negatif apabila mahasiswa menerapkan berpakaian ala barat? Ya, dampaknya yaitu lebih cenderungnya mahasiswa-mahasiswa berpakaian yang ketat. Jika Anda menerapkan berpakaian ala barat, apa penilaian tetangga atau di sekeliling Anda? Sekarang di masyarakat kita lebih banyak yaitu tetangga-tetangga lebih sering mengunjingkan kita kalau kita berpakaian yang seksi, yang terutama yang nggak pakai jilbab. Apakah berpakaian ala barat dapat mempengaruhi kedudukan, status, dan peran Anda di dalam kampus? Ya, karena di kampus kadang dalam kehidupan sehari kita telah menggunakan pakaian yang kurang sopan. Nah, pas di kampus kita kebiasaan bisa baju sudah dikasih yang longgar. Nah, sekarang kita lebih sering mengkecilkan baju tersebut. Apakah dengan mengubah gaya berpakaian ala barat Anda dapat mengubah pola hidup juga? Contohnya pola pikir, perilaku, atau norma agama? Ya, ada pengaruhnya itu terutama dalam norma agama. Biasanya kita berpakaian yang dalam, sekarang tidak lagi. Dan itu efek dari masalah-masalah sekarang ini. Apakah Anda cenderung terpengaruh atau menolak budaya asing menyebar luas di kalangan teman-teman kampus? Sebenarnya saya ingin menolak, tapi saya sadar kalau saya pun kadang juga seperti itu. Dan teman-teman kalau sudah kita kasih arahan, malah kita yang dijelek-jelekin. Lebih penting mana moralitas daripada penampilan dan gaya barat? Kalau menurut saya lebih mementingkan moralitas karena saya itu lebih suka yang kepada diri sendiri daripada niru-niru gaya orang asing. Apakah seragam yang diberikan kampus termasuk ke dalam mode atau style berpakaian ala barat? Ya, termasuk karena pakaian di kampus lebih banyak yang seperti itu, yang lebih ketat-ketatnya, terutama di baju-baju PKL dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Karini. Sekian dari wawancara saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 8 akan menyimpulkan hasil wawancara kami, yaitu tentang pengaruhnya berpakaian ala barat pada mahasiswa. Untuk pengaruh budaya barat, berpakaian ala barat pada mahasiswa itu berdampak banyaknya negatif. Karena budaya barat merupakan budaya yang paling dominan dan paling menguasai budaya timur. Mempengaruhi budaya timur seperti Indonesia, sudah banyak budaya-budaya yang barat masuk ke Indonesia, ditirukan oleh orang Indonesia, terutama kepada kalangan mahasiswa. Dengan globalisasi tentunya membawa pengaruh besar bagi kehidupan bermasyarakat. Di sini kita bisa lihat sendiri setiap hari di media elektronik dan cetak, sehingga cenderung merusak serta melanggar norma-norma yang ada di Indonesia, yaitu norma kesopanan dan norma berpakaian, apalagi di kalangan anak remaja, lebih dominannya kepada mahasiswa. Sangat mudah sekali terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang menginginkan kebebasan dalam pergaulan, berpakaian seperti orang-orang barat, pergi ke cubling, mabuk-mabukan, bahkan berciuman dengan lawan jenis. Di tempat umum layaknya seperti budaya barat, bahkan dapat merusak norma-norma yang dimiliki oleh budaya timur. Baiklah, hanya itu kesimpulan dari kami. Sekian, terima kasih.